Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jamain. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzan Pujianto MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinin saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai moderasi beragama. Namun sebelum itu perlu saya tekankan sekali lagi, di sini saya sharing kepada teman-teman tentang apa yang saya ketahui tentang moderasi beragama. Baik, kita mulai. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di sisi lain teman-teman, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik seperti itu teman-teman. Pertanyaannya teman-teman, apakah kita rela bangsa yang besar ini harus roboh atas kepentingan pribadi atau golongan? Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Teman-temanku yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti moderasi itu. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial, intinya seperti itu. Lalu apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita memandang atau bagaimana cara kita bersikap dalam beragama supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan. Nah, pertanyaan dan lalu bagaimana caranya agar kita mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua ya teman-temanku. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Wasatiyah yaitu umat yang berada di tengah-tengah. Dan kita juga harus menjadi umat yang moderat atau tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan latakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan. Shadaqallahul adzim. Dan itu berbunyinya, dan demikian pula telah aku jadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi sanksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi sanksi atas perbuatan kamu. Selain itu juga ada pula dari hadis riwayat Muslim, yakni Jabir bin Samurah berkata, aku telah salat bersama Nabi Muhammad SAW berkali-kali, dan aku dapati salatnya dalam pertengahan dan khutbahnya juga dalam pertengahan. Ada pula dari hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan atau melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama. Jadi hendaklah kita menjadi umat yang wasatiyah dan umat moderat. Apa itu wasatiyah dan moderat?
Jadi umat yang wasatiyah, kita harus menjadi umat pertengahan dan kita harus menjadi umat yang tidak berlebih-lebihan. Itu tadi kan yang pertama. Sedangkan yang kedua, kita harus toleransi. Mengapa sih kok toleransi? Karena khususnya kita sebagai makhluk sosial, hidup toleransi itu ibaratnya sudah menjadi ciri khas makhluk sosial, karena kita setiap harinya juga berinteraksi dengan banyak orang, baik itu tetangga kita maupun orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Kafirun ayat 4 sampai 6 yang berbunyi sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 4 sampai 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi di situ sangat dijelaskan bahwa kita sebagai umat beragama juga harus saling toleransi, khususnya kita sebagai umat Islam juga harus saling toleransi kepada umat-umat yang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi demikianlah yang dapat aku sampaikan pada pidato yang singkat kali ini. Kesimpulannya, jadi dalam menghadapi moderasi beragama, kita harus berpatokan pada dua pernyataan yang harus kita pegang. Yang pertama yakni kita harus menjadi umat yang wasatiyah dan umat moderat. Apa itu? Kita harus menjadi umat yang di pertengahan dan menjadi umat yang tidak berlebih-lebihan. Dan yang kedua, kita harus menjadi umat yang toleransi. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pidato kali ini. Namun sebelum itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.